Inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Pemirsa, tim penyidik dijadwalkan kembali memeriksa 15 saksi tragedi Kanjuruhan hari ini. Salah satu saksi yang akan diperiksa adalah Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Mapolda Jawa Timur. Adi, saat ini siapa saja saksi-saksi yang akan diperiksa oleh tim dari Mapolda? Ya, Livi, hari ini berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, bahwa memang pada hari ini penyidik menjadwalkan akan memeriksa 15 saksi dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Dan dalam 15 orang yang disebutkan tadi, salah satunya adalah Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana. Namun Kabid Humas tidak menjelaskan secara detail begitu ya untuk waktu pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini. Dan kami juga masih menunggu para saksi tiba di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Karena saat ini kami belum melihat begitu khususnya kehadiran dari Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana. Tadi kalau kita melihat begitu ya untuk Gilang Widya Pramana, tadi kami juga berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Gilang dan dibenarkan bahwa saat ini Gilang tengah berada di Surabaya, namun pihak Gilang enggan merinci begitu dan memberikan informasi detail terkait dengan jam pemanggilan terhadap Gilang Widya Pramana pada hari ini. Kalau kita melihat begitu ya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Gilang beberapa hari terakhir di laman resmi dari Arema FC yang mengatakan bahwa klub dan juga manajemen klub ini tetap komit mendukung investigasi komprehensif terkait dengan tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Yang menginginkan agar penyidikan terus dilakukan untuk membuat kasus ini terang benderang sehingga kemudian para korban mendapatkan keadilan. Lalu kemudian pada tanggal 23 Oktober lalu ia juga sempat mengungkapkan bahwa pihaknya manajemen Arema FC ini akan kooperatif terkait dengan proses hukum yang saat ini berjalan. Nah, dari manajemen Arema FC sendiri, Gilang atau Presiden Klub Arema FC ini bukan orang pertama yang diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu, ini ada Ali Rifki yang merupakan manajer Arema FC. Ini juga sempat diperiksa di Direskrimum Polda Jawa Timur, tempat saya berdiri saat ini. Pada saat itu ia diperiksa kurang lebih 7 jam. Dan dicecar dengan 29 pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan Arema FC dan juga yang berkaitan juga dengan tiket. Karena memang pada saat itu ada dugaan begitu bahwa tiket yang dijual ini melebihi kapasitas dari Stadion Kanjuruhan. Namun hingga saat ini begitu ya kami juga masih menunggu kehadiran dari pihak manajemen khususnya Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana di Mapolda Jawa Timur. Lalu kami tadi juga melihat kehadiran dari kuasa hukum Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, Sujarno. Kuasa hukumnya adalah Rohmat Amrullah. Tadi saat ditanyai oleh pihak media, Rohmat mengatakan bahwa Direktur Operasional PT LIB juga rencananya akan diperiksa pada siang hari ini. Dan materi pemeriksaan terhadap Irjen Purnawirawan Sujarno ini berkaitan dengan regulasi stadion pada tahun 2021 dan juga yang berkaitan dengan wewenang kliennya sebagai Direktur Operasional PT LIB. Tadi pagi kami juga melihat ada sejumlah anggota polisi, ada 3 orang anggota polisi yang mengenakan seragam dan bertuliskan Polres Malang begitu. Namun kami saat ini masih berupaya untuk konfirmasi apakah anggota polisi ini juga merupakan 3 dari 15 saksi yang akan diperiksa di Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada hari ini. Livia. Adi, lalu apakah pemeriksaan hari ini berkaitan dengan adanya tersangka baru? Ya, kami belum mendapatkan informasi secara jelas apakah pemeriksaan pada hari ini berkaitan dengan penetapan tersangka baru. Namun kemungkinan untuk tersangka baru ini selalu ada karena memang disampaikan berulang-ulang oleh petinggi Polri. Mulai dari Kapolri yang sudah menyatakan pada saat ia mengumumkan 6 tersangka di Malang pada waktu itu. Lalu kemudian Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menyatakan bahwa akan kemungkinan begitu tidak hanya 6 tersangka saja, ada penambahan tersangka. Begitu juga dengan Brigjen Pol Andi Rian yang saat itu menjabat sebagai Dirtipidum juga mengatakan bahwa kemungkinan juga akan ada penambahan tersangka. Namun memang pemeriksaan pada hari ini diduga kuat berkaitan dengan penetapan tersangka baru. Mengingat 6 tersangka sebelumnya yang sudah ditahan
ini berkasnya sudah dilimpahkan begitu atau pelimpahan tahap 1 dan saat ini ada 3 berkas pada saat itu kemarin yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama berkas dari tersangka Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, lalu kemudian berkas Panpel Abdul Haris dan juga Security Officer Suko Sutrisno. Yang ketiga orang ini dijerat dengan pasal 365 KUHP dan atau 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Dan berkas ketiga yaitu berkas milik 3 anggota Polri yang bertanggung jawab terhadap gas air mata yang dilesatkan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Ketiga anggota polisi tersebut adalah Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, lalu kemudian ada Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan yang terakhir adalah berkas yang merupakan dan Kibrimo Polda Jawa Timur, AKP Has Darmawan. Livia. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Tren kasus gagal ginjal akut terhadap anak di Jawa Barat terus meningkat. Berdasarkan data terakhir Dinas Kesehatan Jawa Barat, terdapat 41 kasus yang ditemukan dan mayoritas dirawat di Rumah Sakit Rujukan Hasan Sadikin Bandung. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus gagal ginjal akut di Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Jawa Barat, Dewi Ambarwati. Selamat siang, Ibu Dewi. Selamat siang, Mbak. Ya, Bu Dewi, menurut data Dinkes ada 41 kasus gagal ginjal akut di Jawa Barat. Bagaimana kondisi dan dirawat di mana saja para pasien ini, Bu Dewi? Baik, terima kasih. Izin menyampaikan bahwa kasus yang masuk ke Jawa Barat itu adalah 42 kasus. Namun 5 kasus sudah bisa kita singkirkan. Artinya yang 5 kasus ini adalah gangguan ginjal akut tetapi diketahui penyebabnya. Sehingga di total sampai dengan hari ini yang masih dikatakan gangguan ginjal akut progresif atipikal itu belum tahu penyebabnya, itu ada 37 kasus, Mbak. 37 kasus dengan 19 meninggal, Mbak, lalu 3 sembuh. Dan sedang dalam pengobatan ada 15 anak. Baik, itu data terakhirnya. Namun sejauh ini Bu Dewi, upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dinkes Jawa Barat terkait penyebab gagal ginjal akut pada anak ini? Baik, jadi kami adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan. Sampai dengan hari ini kami mengambil sampel apakah itu obat yang digunakan oleh pasien-pasien ini baik sebelum masuk rumah sakit atau pada masa perawatan. Lalu juga mengenai riwayat konsumsi susu formula atau susu atau makanan dalam 3 bulan terakhir yang dikonsumsi oleh anak-anak ini. Karena ini akan menjadi sampel yang akan nanti dikirim ke laboratorium yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan tadi malam juga kami dipimpin oleh teman-teman Kementerian Kesehatan dengan 34 provinsi dan dengan KKP seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan bagaimana pengiriman sampel untuk rujukan untuk bisa mendiagnosis atau mencari penyebabnya dari penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, Mbak. Baik. Bu Dewi, Pemprov Jabar juga membentuk Satgas Penanganan Gagal Ginjal. Nah, apa yang akan menjadi tanggung jawab dari Satgas ini dan outputnya seperti apa yang diharapkan, Bu Dewi? Outputnya yang pasti jangan lagi ada penambahan kasus, Mbak. Itu adalah goalnya. Bagaimana caranya itu tidak ada penambahan kasus, bagaimana kita mengedukasi masyarakat ditemukan secara dini. Sehingga pada saat masuk ke rumah sakit tidak dalam kondisi yang sangat parah. Sehingga bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat promotif preventif, apa saja gejala di lapangan yang bisa ditemukan pertama kali, apakah anak-anak ini kencingnya menurun atau berkurang atau bahkan tidak kencing sama sekali, itu mereka harus sudah awareness dan membawa ke fasilitas kesehatan begitu. Jadi juga kita akan membantu baik dari pihak BPOM, Labkes baik provinsi maupun nasional untuk bisa membantu data-data apa, sampel apa saja yang diperlukan sehingga kita bisa mengetahui gangguan ginjal akut progresif ini apa sebenarnya penyebabnya, begitu. Ya, Anda mengatakan tadi langkah preventif gitu dengan mengoptimalkan sosialisasi. Namun sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan agar kemudian masyarakat juga bisa menyadari secara dini jika ditemukan penyebab atau tanda-tanda begitu ya dari gagal ginjal sehingga kasus gagal ginjal akut ini tidak terjadi lagi?
Ya, baik, izinkan kita punya 1064 puskesmas di Provinsi Jawa Barat ya. Kemarin juga kita sudah ada beberapa kali pertemuan baik secara offline maupun online dengan petugas surveillance di setiap puskesmas. Jadi mereka sebagai ujung tombak kita, bagaimana kita mengedukasi mereka, bagaimana pesan atau message ini sampai kepada masyarakat. Walaupun itu hal yang tidak mudah, Mbak, karena semua harus bergerak. Jadi message ini, pesan ini tidak hanya disampaikan oleh orang kesehatan, bagaimana pemerintah daerah dari yang terkecilnya, apakah itu lurah atau camat atau desa, juga bisa mengedukasi masyarakatnya begitu. Baik, pengawasan ke depan terus dilakukan. Terima kasih Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Jawa Barat, Ibu Dewi Ambarwati, telah bergabung di kesempatan Headline News kali ini.